Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 6 bulan 5 2025. Terus kita hampiri Tuhan dengan kekuatannya untuk kita bersekutu dengan Dia pagi ini saudara. Biar sebelum kita lakukan aktivitas kita saudara, kita percaya Tuhan memberkati kita dengan perenungan kita yang sederhana sebentar saudara, yang akan menguatkan kita sepanjang langkah kita untuk kita boleh melalui satu hari lagi bersama dengan Tuhan pastinya. Pagi ini biar sebelum kita mendengarkan perenungan yang sederhana, kita berdoa, kita minta Roh Kudusnya berkata-kata di tengah-tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, satu hari lagi kita memberikan napas kehidupan buat setiap kami, hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tuhan menguatkan kami bangun pagi hari ini Tuhan dengan tubuh yang segar. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah hari ini kami rindukan sebelum kami melakukan aktivitas kami mengalaskan buat setiap kehidupan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sederhana pagi ini. Berkata-kata Roh Kudus di tengah kami sebab kami rindu setiap perkataan-Mu Tuhan yang diperkatakan atas setiap kami, itu yang menguatkan kami sepanjang pagi ini, siang, sore, malam. Terima kasih kami sambut buat firman-Mu yang sederhana pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan ada suara yang Tuhan perdengarkan buat saya pagi ini saudara. Dikatakan ada, dibilang buka topeng, dikatakan buka topeng, nyatakan kemurnian hati jadi diri kita sebenarnya. Sekali lagi, buka topeng, nyatakan kemurnian hati jadi diri kita sebenarnya. Dan biarlah hari-hari ini ada kesesuaian kehidupan kita, bukan menjadi orang lain saudara, tapi biarlah kita menjadi diri kita apa adanya. Kita secara pribadi kita terus diperbaharui kehidupan kita berkesesuaian dengan jalan-jalannya Tuhan. Dan temanya saudara pagi hari ini yang menjadi perenungan kita tentang kesalehan sebenarnya dari hati yang tulus. Dikatakan kesalehan sebenarnya dari hati yang tulus. Dan bacaan kita saudara Matius 23, dikatakan 23, 25, 28. Saya catat poinnya saudara, poinnya yaitu perikopnya tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan ini biarlah ini untuk buat saya juga saudara, firman Tuhan ini yang menegur dan membangun setiap kita. Ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada manis dan jintan, ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang dikatakan satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dan biarlah ini kita menjadi ada balancing yang terjadi sudah. Dikatakan bukan kita melakukan yang satu melupakan yang lain. Dikatakan kita mungkin secara kehidupan kerohanian kita melakukan apa yang Tuhan mau, seperti dikatakan orang Farisi ini, orang-orang yang memberikan persepuluhan, dibilang memberikan adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang penting dari hukum Taurat kita abaikan. Dan biarlah yang Tuhan mau tentang keadilan dan belas kasihan, kesetiaan ini kita kedepankan. Yang satu yang dilakukan, yang lain jangan dilupakan saudara. Dan biarlah ini kita taati buat setiap firman pagi ini buat setiap kita. 25, celaka kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Dan biarlah yang di dalam yang kita urusi, yang di dalam yang kita minta Tuhan untuk koreksi, yang di dalam yang Tuhan mau untuk kita ubahkan. Dan saya percaya cerminan yang di dalam yang diubahkan itu akan keluar saudara, yang akan mempercantik bagian luarnya. Dan saya percaya ini Tuhan ingatkan tentang ini. Biarlah kita seperti apa adanya kita sebenarnya kehidupan kita untuk mengikut Tuhan dengan hati yang murni. Ini yang penting saudara. Tidak ada dikatakan kita hanya mengurus sebelah luarnya saja, sedangkan di dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bagaimana
automatically pastinya waktu kita menjaga kehidupan kita yang di dalam, kita memperbarui hati kita yang di dalam, maka yang di dalam itu akan terpancar keluar, saudara, dikatakan. Maka dibilang sebelah dalam dibersihkan, maka sebelah luar akan bersih. Ayat 27, celaka kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, dikatakan, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Dan bukan hari-hari banyak orang yang sepertinya kita harus make up dari sisi luar, kita harus perbaiki dari sisi luar dan sebagainya, dikatakan tampak bersih, dikatakan, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dan biarlah ini kita menjadi hati kita murni, diperbarui di bagian sisi dalam kehidupan kita, terus kita mengalami keserupaan, berbuah di dalam Tuhan. Di sisi dalam Tuhan mengkoreksi kita, memperbaiki kehidupan kita. Kita kejar apa yang di dalam, maka yang di luar akan mengikuti. Sudah 28, demikian jugalah kamu, sehingga di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dan biarlah ini kita mengejar apa yang di dalam itu, memperbaharui dalam kehidupan kita, tidak menyibukkan untuk kita mungkin mencari pengakuan orang di luar melihat kehidupan kita yang mungkin kita jaga, saudara, supaya kelihatannya seperti saleh, mungkin seperti kelihatannya kita lebih rohani mungkin. Tapi Tuhan ingatkan tentang ini, biarlah kita concern dengan yang di dalam kehidupan kita. Dan poinnya, saudara, dikatakan ayat 28 ini menjadi bacaan kita, menjadi perenungan kita, menjadi pegangan kita pagi ini. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dan biarlah kita lebih memfokuskan kehidupan kita yang di dalam, kita memperbarui kehidupan kita yang di dalam, maka yang di luar akan mengikuti. Maka terang Tuhan yang di dalam itu akan terpancar keluar dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 8 juga, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana waktu hati kita berjalan dalam kesucian, ketulusan, kesalehan di dalam diperbaharui, maka dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Kita terus mengkoreksi hati kita, diperbaharui, karena mereka yang akan melihat Tuhan. Dan saya percaya ini yang Tuhan lihat. Bukankah firman Tuhan dikatakan Dia melihat hati kita? Tuhan melihat hati kita, saudara. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang di luar dari kehidupan kita, bukan melihat perawakan kita, bukan melihat apa yang kita kerjakan. Saya percaya apa yang kita kerjakan itu buntut daripada apa yang di dalam yang sudah diperbaharui, dan itu keluar, saudara, dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, aplikasi kita. Mazmur 51 10-11 juga dikatakan ayat yang ke-12 di sini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh, dikatakan. Bagaimana kita terus minta Tuhan untuk kita ditahirkan hati kita, untuk kita diselidiki hati kita. Seperti pagi ini, saudara, Tuhan ingatkan untuk kita menyelidiki hati kita, untuk Tuhan mengkoreksi mungkin apa yang mungkin yang Tuhan mau tegur dalam kehidupan kita, supaya itu memperbarui batin kita dengan roh yang teguh. 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dan saya percaya yang membuat perubahan dalam kehidupan kita, yang menginsapkan kita akan setiap dosa yang ada, adalah Roh Kudusnya di dalam kita. Roh Kudusnya akan memperbarui hati kita, Roh Kudusnya akan merestorasi hati kita yang di dalam, saudara, supaya kita berkesesuaian dengan firman-Nya. Roh Kudus yang akan mengubahkan buat setiap kita. Dan saya percaya tidak satu kekuatan yang bisa mengubahkan, menginsapkan kita, bahkan menyadarkan kita akan setiap jalan-jalan kebenaran Tuhan, selain daripada Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya ini eranya Roh Kudus untuk mengubahkan buat setiap kita, untuk kita boleh mengalami, dikatakan, perubahan dari sisi yang di dalam, supaya kita keluar, supaya kita berdampak. Izinkan Roh Kudus yang mengajar kita, izinkan Roh Kudus memperbaharui hati kita, dikatakan, supaya kita dapat melangkah lebih lagi untuk kita boleh menyelesaikan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Yakobus 1:21 dikatakan, sebab itu buanglah segala yang kotor, dikatakan sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Bagaimana cara kita dibersihkan, kita dipenuhi dengan firman Tuhan pastinya akan mengubahkan kita. Kamu memang sudah bersih. Setiap firman yang diperkatakan, setiap kita dikatakan di Yohanes, saya buka sebentar saudara, ini penting. Dan saya diberkati tentang ayat ini saudara, yang mengajar kita untuk terus kita dibersihkan melalui firman-Nya saudara. Saya percaya ini luar biasa buat setiap kita, untuk kita paham dengan ini bahwa firman Tuhan yang membersihkan kita. Dikatakan ayat kedua, seperti ranting padaku, dikatakan Yohanes 15, tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan. Tetapi yang keempat, yang penting juga, yang perlu kita lakukan, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan Tuhan mau Roh Kudus-Nya itu tinggal di dalam kita. Sekali lagi, waktu kita mention sebelumnya saudara, waktu rumah sudah rapi, waktu rumah sudah bersih, yang penting adalah penguasanya siapa di dalamnya. Kita izinkan Roh Kudus day by day, time by time, dia ada di dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kita, yang terus mendidik kita, yang menegur kita untuk kita diperbarui hati kita saudara. Dan makna rohani saudara terkait Matius 23-28 ini tentang tema kesalehan sebenarnya dari hati yang tulus. Pembelajaran mungkin poin pertama yang kita boleh belajar tentang makna rohani ini saudara, yang pertama adalah tentang kemunafikan. Ayat ini menekankan bahaya kemunafikan, yaitu ketika seorang menampakkan diri sebagai seorang yang saleh baik di luar, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kedurjaan dan kejahatan. Dan biarlah hari-hari ini kita tidak menjadi orang lain, kita tidak mencari mungkin status untuk kita seperti yang dilihat orang, kita sepertinya saleh, kita sepertinya mengikut Tuhan dengan luar biasa, tapi dalam pemandangan Tuhan saudara dikatakan kita menjadi orang yang munafik. Seorang menampakkan diri sebagai orang saleh dari sisi luar, dikejar yang di luar supaya orang lihat, memberikan pengakuan buat setiap dia, tetapi dalam hatinya penuh dengan kedurjanaan dan kejahatan. Yang kedua, topeng kesalehan. Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang menggunakan topeng kesalehan untuk menyembunyikan kejahatan, kedurjanaan di dalam hati mereka. Dan biarlah ini kita lepaskan ini topeng-topeng yang ada, kehidupan yang mungkin berkamuflase ini saudara, kita harus lepaskan ini supaya kemurnian kesalehan kita akan terlihat dari dalam, akan terpancar keluar. Dan Tuhan mau ini saudara untuk diingatkan buat saya juga saudara, untuk kita melihat ini, untuk mengkoreksi diri kita bahwa topeng kesalehan yang ada ini harus kita lepaskan, di mana kita menyembunyikan kejahatan kedurjaan dalam hati kita, dan kita lepaskan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah pentingnya ketulusan. Dikatakan ayat ini menekankan penting ketulusan, kejujuran dalam kehidupan rohani, seperti bahaya kemunafikan yang dapat menghancurkan hubungan dengan Allah. Waktu kita menjadi orang lain, waktu kita mengejar bukan apa yang menjadi perkenanannya dalam kehidupan kita, dikatakan bahaya kemunafikan ini membuat kita jadi terpisah dari Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan yang membuat hubungan kita terpisah dengan Tuhan? Dikatakan bukan tangannya kurang panjang untuk menolong, tapi setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan yang kita tidak berubah saudara, itu yang membuat Tuhan tidak dapat bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita terputus dengan Tuhan hubungan kita. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita belajar terkait dengan Matius 23-28. Yang kita boleh belajar, yang pertama poinnya, mengakui kelemahan kita saudara. Mengakui kelemahan dosa kita di hadapan Allah. Ini penting buat setiap kita lakukan setiap hari, setiap pagi. Mungkin kita mengakhiri daripada hari kita saudara, kita berusaha untuk hidup dengan ketulusan dan kejujuran. Kita terus akui setiap pelanggaran, kita akui dosa kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya Dia mengasihi kita, supaya terus kita menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan sendiri, untuk menuntun kehidupan kita. Yang kedua, hidup dengan integritas. Dikatakan hidup dengan integritas, dikatakan konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sama saudara. Dan biarlah ini kita bangun dalam kehidupan kita, hidup yang berintegritas yang Tuhan mau, untuk kesesuaian antara apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sama, apa yang di dalam, apa yang di luar itu sama. Yang ketiga, menghindari kemunafikan dan berusaha untuk hidup dengan tulus dan jujur di hadapan Allah dan orang lain. Dan ini saudara, Tuhan
biarlah ada kesalehan yang murni, dari hati yang murni, kita apa adanya, kehidupan kita sebenarnya untuk kita mengikut Tuhan, menghindari kemunafikan, berusaha untuk hidup tulus dan jujur di hadapan Allah. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, saudara. Yang keempat adalah membangun hubungan yang tulus. Membangun hubungan yang tulus dan jujur dengan orang lain, serta berusaha untuk memahami dan mengasihi mereka dengan tulus. Bagaimana Tuhan ajar kita untuk membangun hubungan yang tulus ini dan jujur dengan sesama kita, dikatakan, dan berusaha memahami, mengasihi dengan tulus antara sesama kita. Dan Tuhan mau ini adalah aplikasi kehidupan kita yang sudah berbuah, kehidupan kita yang diubahkan, kita boleh pancarkan keluar untuk sesama kita, untuk melihat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ini luar biasa, saudara, membangun hubungan yang tulus dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lingkungan kita. Yang terakhir, yang kelima, adalah mengembangkan kesadaran diri. Kesadaran diri, mengembangkan kesadaran diri tentang kelemahan dan kekuatan kita, serta berusaha untuk hidup dengan lebih baik dan lebih tulus. Dan ini biar terus kita kembangkan akan kesadaran diri ini, saudara, bahwa tentang kelemahan, kekuatan, firman Tuhan kata, pernyataan daripada aplikasi ini, berusaha untuk hidup dengan lebih baik dan lebih tulus apa adanya. Seperti tema kita hari ini, kesalehan sebenarnya dari hati yang tulus. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami yang sederhana, Tuhan, sekali lagi tentang kesalehan sebenarnya dari hati yang tulus. Membelajar aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, kami mengakui kelemahan dan dosa di hadapan Allah, berusaha untuk hidup tulus dan jujur. Yang kedua, hidup dengan integritas, konsistensi antara apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan adalah sama. Yang ketiga, menghindari kemunafikan, hidup kami hindari kemunafikan, berusaha untuk hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan kepada sesama kami. Yang keempat, membangun hubungan yang tulus dan jujur dengan orang lain, serta berusaha untuk memahami dan mengasihi mereka dengan tulus. Dan yang terakhir, mengembangkan kesadaran diri tentang kelemahan, kekuatan kami, serta berusaha hidup dengan lebih baik dan lebih tulus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami ungkap dalam loh hati kami, sambil lalu kami boleh belajar, kami aplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantu tolong kami, Tuhan, dan biarlah firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami lakukan aktivitas kami pagi ini, Tuhan, kami rindukan tangan-Mu terulur buat setiap kami, memberkati kami, Tuhan. Kiranya berkat-Mu itu berlimpah dalam kehidupan kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan, yang menjadi jaminan kami untuk kami menang sepanjang hari ini adalah berkat Tuhan yang pasti. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap hidup dalam kesalehan sebenarnya dari hati yang tulus, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom, stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin.